Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan Masjid Raya Al-Jabar yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sudah kita maklumi bersama bahwa bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, adalah syahrun mubarakun, bulan yang ditaburi dengan keberkahan. Berkah dalam narasi para ulama, jika ditarik kesimpulan, adalah tumbuh, bercabang, berkembang, berbuah dan bertambahnya kebaikan. Jadi pada bulan suci Ramadan ini, segala kebaikan itu tumbuh, kebaikan itu bercabang, kebaikan itu berkembang, kebaikan itu berbuah, dan kebaikan itu terus bertambah dan bertambah. Di antara kebaikan Ramadan, bahwa dalam seluruh bentangan waktunya disimpulkan oleh para ulama sebagai golden time, yakni waktu emas. Disimpulkan demikian sebab di bulan suci Ramadan setiap doa kita akan Allah kabulkan, setiap permintaan kita akan Allah beri, setiap istighfar kita akan Allah ampuni, dan setiap kebaikan kita pahalanya akan Allah lipat gandakan. Karena itu hadirin, persiapkanlah, sajikanlah di bulan suci Ramadan tahun ini doa terbaik kita kepada Allah. Siapkanlah permintaan terbaik kita kepada Allah. Siapkanlah istighfar terbaik kita atas dosa-dosa kita kepada Allah. Lalu jagalah amal terbaik kita di bulan ini. Bila boleh bertanya, amal apa yang terbaik kita praktikan di bulan ini? Inspirasinya kita bisa melihat di Quran surah Fatir ayat 29. Disimpulkan terbaik karena tentu dari hal apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita mendamba menjadi manusia-manusia beruntung, bukan manusia-manusia yang rugi. Kata Allah, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitab Allah, mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus salata, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menjaga hartanya dengan infak, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,
Perhatikan kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Niscaya mereka tengah mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Hadirin, dalam spirit ayat ini, bila hidup kita di dunia ini tidak mau menjadi orang yang rugi, kita mendamba menjadi orang yang beruntung, rumusnya ada 3. 1, yatsluna kitab Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholata. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Jika diturunkan dalam bahasa populer, rumus hidup anti rugi sebagai amal terbaik itu adalah ASI. A-nya untuk Al-Quran, S-nya untuk sholat, dan I-nya untuk infak. Pertama, amal terbaik sekaligus rumus untuk keberuntungan hidup. Kita ini harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah proses interaksi kita dengan Al-Quran itu? Ada 6 kata kunci kata para ulama. Pertama, ada yang disebut dengan qiraah. Yang kedua, tilawah. Ketiga, terjemah. Keempat, tafsir. Kelima, tahfidz. Dan yang keenam, tatbik. Interaksi pertama adalah qiraah. Di antara makna qiraah, kita membaca Al-Quran sekemampuan. Kita membaca Al-Quran bukan berdasarkan panduan ilmu dan seninya. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa panduan ilmunya? Sebut saja ilmu tajwid. Tentu saja boleh. Sebab Rasul bersabda, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, seperti Al-Mukarram imam kita pada malam hari ini, Masya Allah suaranya enak, makhorijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya energik dan variatif. Kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Sementara mereka yang terbata-bata baca Al-Qurannya karena belum mempelajari ilmunya, tapi ia terus mencintai hingga terus membaca Al-Quran. Jangan khawatir, kata Rasulullah, falahu ajrani, orang itu diberi 2 pahala. Hanya saja hadirin, dari qiraah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran pada level tilawah. Kalau tilawah membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya, hingga Al-Quran begitu indah kita dengarkan. Karena itu di negara kita ada momentum 2 tahunan yang disebut dengan Musabaqah Tilawatil Quran. Kenapa disebutnya Musabaqah Tilawatil Quran bukan Qiraatil Quran? Karena yang berlomba adalah mereka yang sudah ahli dalam ilmu dan seninya. Hadirin, jangan lupakan pula interaksi kita dengan Al-Quran, baca terjemahnya. Kenapa? Sebab terjemah adalah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Ketika kita membaca terjemahnya, itu akan menjadi magnet yang menarik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran, hingga kita begitu mesra berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lupakan pula, setelah terjemah masuk pada tahap tafsir. Hadirin, tafsir itu adalah pintu kedua untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Mereka yang interaksi dengan Al-Qurannya sudah pada level tafsir, maka Allah akan membanjiri orang itu dengan pengetahuan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi mencerahkan. Hadirin, mungkin kita semua tahu para mubalik terkemuka di negeri ini. Sebut saja Ustadz Adi Hidayat. Kita sepakat beliau itu adalah cerdas. Ustadz Abdul Somad, kita pun sepakat beliau itu adalah cerdas. Ustadz Ar-Raji Hasim, kita sepakat beliau itu cerdas. Misalnya di Jawa Barat, Ustadz Am Amiruddin, kita sepakat beliau itu cerdas. Mubalighah sekarang yang sedang kondang, Ustadz Halimah Alaidrus, kita sepakat beliau itu cerdas. Pertanyaannya, kenapa beliau itu memiliki kecerdasan? Di antara jawabannya, sebab interaksi mereka dengan Al-Quran bukan lagi pada level qiraah, tilawah dan terjemah, tapi interaksinya sudah pada level tafsir.
Karena itu kecerdasan serupa akan Allah berikan kepada kita semua. Manakala kita mau untuk interaksi Al-Quran pada level yang lebih tinggi lagi. Hadirin, dari tafsir, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran itu pada tahfidz. Hafallah Al-Quran. Sebab inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan ad-dzikra yakni Al-Quran itu disertai oleh para malaikat penjaganya. Jadi siapapun di antara kita yang menjaga hafalan Quran, maka para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran akan menjaga hidup kita, baik pada sisi lahiriah kita, terutama pada sisi batiniah kita. Yang terpenting, interaksi kita dengan Al-Quran, tatbikul Quran, yakni perintah Al-Quran setahap demi setahap kita bumikan menjadi realitas keseharian kita. Hadirin, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bila kita sudah ittiba pada Al-Quran, rahmat Allah akan ditaburkan untuk mewarnai seluruh irama takdir kehidupan kita. Amaliyah kedua hadirin, sebagai rumus anti rugi sekaligus amal terbaik yang harus kita praktikkan di bulan suci Ramadan, wa aqamus sholata. Setiap kita harus menjaga sholat. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita jaga dari sholat kita? Ada 3 hadirin. 1, jaga kuantitasnya. Kedua, jaga kualitasnya. Dan yang ketiga, jaga kontinuitasnya. Bila hidup kita ingin beruntung, tentu yang dijaga dari kuantitas sholat kita bukan hanya yang fardu, yang sunnah pun harus kita jaga. Sebab ternyata kata Rasulullah, siapa saja di antara kita yang pandai menjaga sholat sunnahnya berbanding lurus dengan sholat fardunya, asbatallahu nuri fi qalbihi, maka Allah akan menyimpan cahayanya pada hati kita. Hadirin, ketika di hati kita ada cahaya Allah, maka hati kita akan tenang. Ketika hati kita tenang, maka pikiran kita akan terang. Ketika hati tenang dan pikiran kita terang, segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Dan ingatlah, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup ini untuk menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Paling tidak sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muazin, Allah menyuruh kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kemenangan. Dan setiap kita akan jadi pemenang ketika pikiran kita terang dan hati kita tenang. Hati akan tenang, pikiran akan terang ketika Allah menyimpan cahayanya dalam hati kita. Dan itu akan didapatkan oleh mereka yang menjaga sholatnya, bukan saja pada sisi yang fardunya tetapi juga yang sunnahnya. Yang kedua hadirin, yang harus kita jaga dari sholat kita ini adalah kualitasnya. Sholat kita itu harus berkualitas. Indikasi sholat yang berkualitas ditunaikan di awal waktu, ditunaikan dengan berjamaah hadirin. Sebisa mungkin kita lakukan dengan khusyuk. Dan satu lagi yang harus kita jaga dari sholat kita adalah kontinuitasnya. Hadirin, bila sholat kita terjaga pada sisi kuantitas, kualitas, apalagi kontinuitas, maka itu akan menjadi medium yang mengkoneksikan hati kita, ruhani kita dengan Allah. Bila sampai pada kutub itu, di Ali Imran ayat 101 Allah menegaskan, wa may ya'tasim billah. Siapa saja yang hatinya terkoneksi dengan Allah, maka faqad hudiya ila siratim mustaqim. Alhamdulillah ya. Cek. Mati lampu. Latihan di alam kubur sebentar ya Bapak sekalian. Jadi siapa saja yang hatinya terkoneksi dengan Allah, maka Allah akan menunjukkan hidup kita pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapakah beliau itu? Minan nabiyyin.
yakni para nabi, wasiddiqin, para ulama dan cendekiawan, wassuhada, para pahlawan yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi ketika sholat kita jaga, Allah akan menghantarkan hidup kita penuh dengan kenikmatan, senikmat hidup para nabi, siddiqin, suhada, dan solihin. Yang terakhir yang harus kita jaga sekaligus amal terbaik di bulan suci Ramadan ini adalah infak kita. Hadirin, jaga harta kita dengan infak. Kenapa demikian? Sebab harta yang kita makan ujungnya hanya jadi kotoran. Harta yang kita wariskan kadang menjadi sumber pertengkaran. Tetapi harta yang kita jaga, diinfakkan dan disedekahkan, kata Nabi, itu akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Setiap amal kebaikan kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.